Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita kembali lagi dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-30 sampai 31. Judul renungan hari ini adalah lebih dari itu. Refleksi dari firman yang menyingkapkan Tuhan. Terambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-30 sampai 31. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam Dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagian dari kita di zaman modern ini tahu dan bahkan percaya bahwa di sekitar kita ada sinyal wifi atau sering disebut wifi yang tidak dapat kita lihat. Tetapi anehnya, kita percaya ada wifi sinyal yang kita tidak lihat, tapi kita sulit untuk mempercayai Tuhan yang memang tidak terlihat oleh mata kita, tapi Dia telah menyatakan kuasanya membangkitkan orang mati. Dan oleh sebab itu kita mau menelusuri firman Tuhan, merenungkan bagian-bagian firman Tuhan, satu rangkaian dari kelanjutan perenungan kita menyambut Paskah, diambil dalam kitab ini yang menjadi pasal terakhir dan menjadi kunci keseluruhan kitab. Mengapa yang menjadi penting? Bagian ini memanggil kita kembali pada jenis kepercayaan atau menilik kembali iman yang mengubah kehidupan sehari-hari. Jadi zaman modern ini, ketika banyak orang Kristen terus meminta tanda-tanda ajaib. Seringkali kalau kita melihat ibadah-ibadah kebangunan rohani, selalu yang dicari tanda-tanda, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda supranatural. Rasul Yohanes dalam tulisannya mengingatkan kita bahwa firman yang tertulis kitab suci lebih dari cukup untuk mengungkapkan identitas Yesus yang sejati dan menuntun kita kepada iman dan kehidupan yang menyelamatkan. Jadi kebenaran utamanya adalah yang menjadi dalil kita, firman yang dituliskan lebih dari cukup untuk menyingkapkan Tuhan dan menuntun kepada iman dan kehidupan yang menyelamatkan. Hanya mengapa mempercayai firman yang dituliskan ini lebih dari cukup untuk menyingkapkan Tuhan dan menuntun kita pada iman dan kehidupan yang menyelamatkan. Alasan pertama, karena keinginan akan tanda yang lain itu mencerminkan keraguan. Ayatnya yang ke-30 dituliskan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab. Kata Yunani untuk tanda dipakai oleh Yohanes itu berbeda dari Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Injil Yohanes memakai kata tanda semeia, menunjukkan mujizat yang bermakna suatu tindakan yang menunjuk pada kebenaran yang lebih dalam tentang sifat ilahi, identitas, dan misi Yesus. Tanda-tanda mengingatkan pada konsep tanda dalam Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani dengan kata shem, seperti yang tertulis dalam Keluaran pasal 4 ayat 8, pengalaman Musa bertemu dengan Tuhan meneguhkan otoritas Allah. Frasa yang ditulis tanda di hadapan, lanjutannya di hadapan para murid menunjukkan bahwa ini adalah peristiwa yang disaksikan oleh para murid. Jadi bukan legenda, bukan omong kosong, bukan dongeng, tetapi pertemuan historis, faktual, sejarah. Penggunaan kalimat ini dipakai dengan bentuk kata kerja pasif sempurna, dirangkai dengan kata belum ditulis. Hoc est in gegramen. Oleh Rasul Yohanes menggarisbawahi selektivitas, pemilihan yang disengaja oleh Yohanes. Dia secara pasif menerima
pemilihan-pemilihan itu yang ditulis, apa yang ditulis telah dipilih secara sengaja untuk mengarahkan kita kepada keyakinan. Di dalam ilmu terminologi bibliologi ini mengacu kepada inspirasi dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, ada penulis teolog menulis Andreas Kostenberger mengatakan Rasul Yohanes tidak mencoba menulis semua, tetapi dia menulis secara selektif, memilih dengan pasti yang bertujuan pada keyakinan melalui narasi teologis, bukan hanya sekedar tanda-tanda. Seperti museum tidak semuanya memajang semua barang yang disimpan. Museum lebih memilih barang-barang yang dengan cermat untuk dipajang, di display, untuk menyertakan sebuah kisah di balik apa yang dipajang itu. Begitu pula juga Rasul Yohanes. Penerapannya bagi kita, orang Kristen masa kini di zaman modern ini sering menginginkan pengalaman baru, mimpi-mimpi, atau konfirmasi supernatural. Padahal Alkitab itu di zaman masa kini sudah lengkap ditulis. Dari perjanjian lama dan perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu. Namun keinginan untuk mencari tanda-tanda ini seringkali diabaikan. Seringkali nggak sadar bahwa ketika kita meminta tanda-tanda lain lebih daripada firman yang sudah dinyatakan pada kita, itu mencerminkan hati yang ragu. Mirip seperti dengan Thomas di awal cerita ini, perikop sebelum yang kita baca ini, tanda yang diminta oleh Thomas begitu berani ya. Sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam bekas lukanya, aku tidak percaya, katanya. Jadi saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita mempunyai rasa haus yang lebih banyak tanda, meminta lebih banyak tanda kepada Tuhan, sebenarnya itu dapat menunjukkan kurangnya keyakinan kita terhadap apa yang telah terungkap, apa yang telah tersingkap, yaitu firman yang telah dinyatakan. Perenungannya bagi kita, apakah kita sering, saudara, semuanya terjebak dalam keraguan-raguan karena kita menunggu mujizat lainnya, padahal Tuhan telah memberikan anaknya, putranya kepada kita sebagai mujizat paling terbesar di dalam sejarah manusia. Atau apakah Anda menghabiskan lebih banyak waktu menelusuri tanda-tanda dalam hidup daripada merenungkan firman yang sudah ditulisnya, masih menunggu perbuatan-perbuatan ajaib yang lain? Bagaimana jadinya jika kita hidup saat ini seolah-olah apa yang telah Yesus lakukan sudah benar-benar cukup? Atau mungkin kebalikannya, kurang dari cukup, padahal sudah terlukiskan. Jadi Rasul Yohanes menulis bukan karena dia lebih pintar, selektif daripada kita, tapi ada inspirasi daripada Roh Kudus untuk menyatakan bahwa semua yang tertulis itu sudah lebih dari cukup untuk menyatakan Dia yang telah berfirman menggenapi semua apa yang telah diucapkan janji-janjinya dari sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan tidak ada di Alkitab, di kitab-kitab percayaan lain yang menyatakan Tuhan menyatakan dirinya, dan firman ini menjadi pelengkap cerita di balik firman yang telah menjadi daging itu. Yang berikutnya, mengapa mempercayai firman yang dituliskan lebih dari cukup untuk menyingkapkan Tuhan dan menuntun kita pada iman dan kehidupan yang menyelamatkan? Alasan yang kedua, karena kuasa firman yang tertulis itu cukup untuk memberi iman. Ayatnya yang tertulis dalam 31a. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak. Kata semuanya ini tertulis dipakai dalam bahasa Yunani gegraptai. Bentuknya kata kerja perfect, sempurna, lengkap, menekankan sifat kitab suci yang permanen dan lengkap. Kalau kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita sampaikan sebelumnya, seperti apa juga yang dipakai oleh Pilatus ketika menuliskan apa yang telah tertulis, apa yang telah kutuliskan, demikian juga telah kutuliskan. Itu dipakai untuk menjadi terminologi grafe yang menunjukkan pada firman yang berkuasa, Tuhan yang bekerja di balik sebuah tulisan-tulisan itu. Dari klausa tujuan agar kamu percaya, ini klausa supaya apa maksud yang tulis itu? Tujuannya adalah agar kamu percaya. Inna pisteuste menunjukkan tujuan dan tulisan yang dituliskan dalam kitab suci yang permanen dan lengkap ini menunjuk kepada iman
kepada pribadi identitas Yesus yang sejati. Dan ada dua kemungkinan penafsiran ini. Ini juga yang menjadi tujuan dari kitab ini. Satu, untuk tujuan penginjilan agar orang yang mendengarnya dapat beriman. Satu juga untuk berikutnya untuk tujuan penggembalaan agar kamu tetap dalam iman. Yang satu berbentuk auris supaya kamu terus menerus di dalam iman. Satu present, satu auris. Jadi setiap kali saudara dan saya melihat dan mengingat awal kita berjumpa dengan Tuhan, maka setiap kali kita mencari pertanyaan-pertanyaan dengan kehidupan ini, kita harus selalu diperhadapkan kembali kepada Tuhan, agar pada firman Tuhan, agar segala pertanyaan-pertanyaan kita harus selalu dikonfirmasi oleh firman Tuhan, agar dalam kehidupan kita ini kita terus menerus dapat beriman dan terus menerus tetap di dalam iman. Yesus Kristus adalah Kristus. Dipakai dalam bentuk Yunani Ho Christos atau dalam bahasa Ibrani Masiah, bersifat agung, profetik dan keimaman, penubuatan yang digenapi. Anak Tuhan dia pakai sini, maksudnya tidak hanya bersifat mesianis, orang yang telah ditunjuk diurapi untuk menjadi alat penebusan, tetapi juga meneguhkan sifat ilahi Yesus. Craig Keener menulis Injil Yohanes tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif. Bukan hanya menginformasikan, tapi juga mengubahkan untuk membangkitkan atau mempertahankan kepercayaan atau iman kepada Yesus sebagai Mesias dan Putra Ilahi. Sementara beberapa orang memperlakukan iman mereka seperti wifi yang kita singgung di awal. Mereka hanya terhubung kembali saat hari Minggu pagi. Sementara Senin sampai Sabtu sinyalnya meredup. Sinyalnya seringkali lemah selama seminggu. Padahal Yohanes berkata, tetaplah terhubung setiap saat kepada firman supaya kita terus menerus tetap dalam iman. Ini menekankan secara teologis, mengajarkan iman datang bukan hanya dengan melihat tanda-tanda, tetapi dengan mendengar firman. Itu tertulis dalam Roma 10:17. Ini seperti juga ayat-ayat yang kita baca sebelumnya ketika Yohanes datang menjenguk kubur Yesus. Kata yang dipakai juga gitu, dia melihat dan memeriksa agar tanda-tanda di balik itu dia melihat dan mempercayai. Jadi bukan hanya mendengar informasi dari Maria Magdalena, tapi dia juga melihat dan memeriksa dengan teliti, dengan rinci bahwasanya betul terjadi kebangkitan itu. Yesus menegur mereka yang membutuhkan tanda-tanda. Yesus menegur orang-orang yang selalu mencari tanda-tanda, seperti terbukti dalam Matius 12 ayat 39. Tanda-tanda akan yang terjadi di bumi ini, dan juga memuji mereka yang percaya tapi tanpa ada tanda-tanda. Yohanes 20 ayat 29. Percayakah kamu? Berbahagialah kamu yang percaya meski tidak melihat. Demikian yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Jadi percaya kepada Yesus sebagai Kristus dan anak Tuhan itu merupakan dasar identitas Kristen. Penerungannya bagi kita, daripada kita bertanya, Tuhan berilah aku sebuah tanda akan apa yang sedang kulakukan ini, Tuhan berikanlah aku sebuah tanda akan setiap masalah yang ku alami ini. Sebaliknya kita harusnya bertanya, Tuhan bantulah aku untuk membaca, melihat, mempercayai apa yang telah kau katakan. Di balik semua apa yang terjadi ini, apa yang di balik semua pergumulan dan masalah, kita melihat Tuhan. Jadi saudara-saudara, pertanyaannya untuk direnungkan, Yesus seperti apa yang benar-benar saudara semuanya percaya? Apakah dia seorang pembicara yang memotivasi seperti mesin ajaib, atau raja yang disalibkan dan bangkit kembali? Ketika iman terasa sulit, apakah Anda bersandar pada kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias sekaligus Putra Allah? Atau apakah Anda mundur dalam ketakutan dan keraguan? Bagaimana kehidupan doa Anda, kehidupan kerja Anda, dan hubungan-hubungan Anda akan berubah jika Anda benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan Allah? Yang berikutnya, yang terakhir, mengapa mempercayai firman yang dituliskan lebih dari cukup untuk menyingkapkan Tuhan dan menuntun kita kepada iman dan kehidupan yang menyelamatkan?
Yang ketiga, kitab suci tidak hanya menuntun kepada kepercayaan tetapi juga kepada kehidupan. Ayat 31b, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kata hidup dipakai kata zoe dalam Injil Yohanes itu menunjuk lebih dari sekedar keberadaan fisik. Seperti kata bios yang sering kita gunakan di dalam terminologi sehari-hari. Tapi ini merupakan menunjuk kepada kehidupan yang kekal, berlimpah, dan rohania. Seperti yang ditulis oleh Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tetapi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan ini sebenarnya refleksi atau gema dari kata Ibrani khayim. Seperti kehidupan yang bersifat berhubung atau hubungan relasional yang berakar kepada nafas Tuhan. Kehidupan ini ada dalam namanya. Zoe ini ada dalam namanya. Ini sebuah ungkapan Semitik Ibrainik yang berarti dalam kehidupan itu ada di dalam pribadi, identitas, otoritas, dan kuasa Yesus. Nggak bisa ada yang lain. Kalau kita mencari hidup di tempat yang lain, itu sama juga hidup yang kosong. Seperti yang ditulis di dalam Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Diselamatkan sama dengan hidup yang kekal. Jadi ini lebih dari sekedar persetujuan pemahaman intelektual, tapi ini juga adalah kepercayaan relasional berhubungan langsung dengan sang pribadi hidup yang mengarah pada kehidupan yang diubahkan atau transformasi yang sesuai dengan visi misi gereja kita. Kehidupan dalam tulisan Rasul Yohanes ini tidak hanya bersifat biologis melainkan bersifat relasional dan penebusan yang diberikan hanya melalui iman dalam nama Yesus Kristus. Itu seperti cek. Iman kepada Kristus itu seperti cek yang sudah ditandatangani. Iman hanya akan berhasil jika nama di balik yang bertandatangan itu memiliki otoritas. Dan nama Yesus mengandung otoritas ilahi sehingga ketika ia berteriak, selesai, tetelis, penebusan itu telah menjadi sempurna. D.A. Carson juga berkomentar, tujuan tulisan Rasul Yohanes bukan hanya untuk menginformasikan, tapi juga untuk mentransformasikan. Ini senada dengan apa yang diucapkan oleh Morris tadi. Untuk menghasilkan kepercayaan yang menyelamatkan. Jadi penerapannya bagi kita, Alkitab, firman Tuhan yang tertulis, bukanlah buku yang statis, melainkan wahyu hidup yang dinamis, yang membawa kehidupan, yang penuh dengan arti. Ketika kita mempelajari kitab suci, membaca, merenungkannya, kita tidak hanya memperoleh pengetahuan intelektual, tapi kita juga berjumpa dengan Kristus sendiri. Sama seperti defibrilator dalam alat-alat medis menghidupkan jantung untuk memompa jantung, demikian juga firman Tuhan menghidupkan jiwa. Pertanyaan untuk direnungkan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah Anda mencari kehidupan dari hiburan, dari prestasi, dari persetujuan, atau Anda mencari kehidupan dari Yesus? Apakah yang akan berubah jika Anda benar-benar percaya bahwa kehidupan kekal dan penuh sukacita tersedia sekarang melalui Kristus? Atau pertanyaan berikutnya, area mana dalam hidup Anda yang masih terputus dan tidak terhubung dengan nama dan kuasa Kristus? Apakah Anda hidup dalam Kristus atau hanya sedang bertahan hidup? Jadi kesimpulannya adalah Yohanes tidak menulis semuanya secara lengkap untuk memuaskan intelektual, tapi itu semua ditulis secara selektif. Sudah cukup untuk membawa Anda pada iman, cukup untuk membuat Anda tetap beriman, cukup untuk memberi Anda kehidupan hari ini dan selamanya. Jadi pertanyaannya harusnya bukanlah tahukah Anda kisah-kisah tersebut, tetapi apakah Anda percaya pada Dia yang disingkapkan dalam kisah-kisah tersebut, supaya kita jangan menjadi seperti turis rohani yang hanya mengambil foto, selfie, tanda-tanda di hari Minggu kita bergereja, masuk ke gedung gereja, tetapi kita tidak pernah benar-benar tinggal bersama Kristus. Hari mulai saat ini kita percaya dan hidup sepenuhnya dalam nama. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 ini menghadapkan kita pada kebenaran yang kuat.
Anda tidak memerlukan tanda lain. Anda perlu membuka Alkitab Anda, segala sesuatu yang diperlukan untuk mengetahui, mempercayai, dan hidup bagi Tuhan yang ada di dalam diri Yesus Kristus sudah tertulis. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berhenti mencari tanda-tanda lain. Mari kita mulai menghargai, mencintai kitab suci, membaca, merenungkannya, dan bahkan menggalinya setiap hari. Kita temukan kembali kekuatan firman untuk membawa kehidupan akan setiap hal-hal yang belum disingkapkan